Halo Londoners, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Revia Neta, tentunya dalam LSPR News Online edisi April 2022. Pada edisi kali ini, saya akan membawakan beberapa berita. Di antaranya, berita mengenai pemindahan IKN menjadi pembangunan ekonomi masa depan. Dilanjutkan dengan berita G20, serta berita terbaru terkait bulan Ramadan di tahun 2022. Berikut LSPR News Online selengkapnya. Bersumber dari laman ikn.co.id, Ibu Kota Nusantara akan menggantikan posisi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia mulai tahun 2024. Pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara akan memakan waktu 15-20 tahun. Namun, Presiden, TNI, Polri, dan sejumlah kementerian ditargetkan mulai pindah ke wilayah IKN pada tahun 2024. Berikut berita selengkapnya. Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa lokasi IKN terletak di bagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kawasan strategis nasional seluas 256.142 dan kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.596 hektar. Alasan pemilihan kedua wilayah tersebut antara lain karena minimnya risiko bencana alam seperti banjir, gempa, tsunami, gunung berapi, dan tanah longsor. Alasan lainnya adalah lokasinya yang strategis dan berada di tengah Indonesia, serta berdekatan dengan perkotaan yang sudah berkembang, ditambah pemerintah dan BUMN sudah memiliki lahan seluas 180.000 hektar di wilayah tersebut. Berita selanjutnya membahas mengenai Group of 20 atau disingkat G20 yang merupakan sebuah forum kerjasama multilateral terdiri atas 19 negara dan satu kawasan ekonomi Uni Eropa. Bersumber dari laman Kementerian Luar Negeri, Indonesia terpilih sebagai Presiden G20 untuk pertama kalinya. Selama menjadi presidensi, ada 3 hal yang akan dibahas, yaitu kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Berikut berita selengkapnya. Tujuan G20 sendiri antara lain mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. KTT G20 tahun 2022 ini sendiri dijadwalkan pada bulan Oktober sampai dengan November di Bali. Dihadiri oleh beberapa negara, antara lain Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Londoners, berita selanjutnya datang dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi, yang telah mengaktifkan peraturan baru menjelang mudik lebaran di tahun 2022, di mana pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi dosis lengkap, yaitu dosis pertama, kedua, hingga booster sebagai syarat untuk melakukan mudik tahun ini. Berikut berita selengkapnya. Diwajibkan juga bagi calon pemudik melakukan tes antigen jika hanya melakukan 2 kali vaksin dan juga harus melampirkan tes PCR jika hanya memiliki vaksin dosis pertama. Saat ini juga transportasi umum telah menggunakan Peduli Lindungi dalam pemeriksaan status vaksin dosis lengkap dan booster bagi pemudik. Namun lain halnya dengan membawa transportasi pribadi yang akan dilakukan pemeriksaan secara acak. Tentunya, peraturan ini tidak terlepas dengan wajib menjaga protokol kesehatan dengan baik demi menekan laju kasus virus COVID-19 pada saat mudik di bulan Ramadan. Londoners, selanjutnya kita akan masuk ke segmen Londoners Diary. Sudah ada rekan kami Rifki Zain yang langsung melaporkan berita di tempat. Silakan Zain. Terima kasih Revia. Halo Londoners, saat ini saya sedang berada di Bintaro Utama 9, tepatnya di Bintaro Jaya Sektor 9, di mana di belakang saya bisa kita lihat sudah ada pedagang yang menjual beraneka macam jenis hidangan berbuka puasa atau yang kita kenal sebagai takjil. Mari kita lihat lebih lengkap.
saat ini saya sedang berbicara dengan Bapak siapa? Dengan Mas Pri. Dengan Mas Pri. Iya. Baik, Mas Pri di sini kalau boleh tahu, Mas Pri jualan apa aja jenis makanannya? Saya jual di sini untuk menu-menu bulan puasa kayak kolak pisang ubi, ada bakwan sayur, ada tahu isi dan banyak lagi yang lain masih. Rentang harga yang Bapak jual di sini biasanya berapa, Pak? Untuk tahun kemarin kita masih, karena ini ada lonjakan minyak ya. Untuk tahun kemarin kita masih 2.000. Nah, untuk tahun ini minyak lagi tinggi jadi bisa naik jadi 2.500. 2.500 Iya, per piece. Satunya. Oke. Gitu. Di sini Bapak buka dari pukul berapa hingga pukul berapa, Pak? Kita standby di sini mulai jam 3 sore ya. Jam 3 sore kita udah mulai siap. Nah, nanti baru terima ini customer gitu. Oke. Sampai pukul berapa, Pak, biasanya? Kalau untuk ini sehabisnya mungkin habis maghrib kita baru kelar untuk dagang. Oke. Pandangan Bapak sama harapan Bapak nih berjualan takjil di bulan Ramadan di masa pandemi apa ini? Gimana ya kalau untuk di pandemi gini ya, terutama untuk rekan-rekan semua kita untuk membantu perekonomian aja di bulan ini buat menutup bulan Ramadan ini, gitu aja. Terima kasih banyak Mas Pri atas waktunya. Baiklah Laneners, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Rifki Zain dari Bintaro Jaya Sektor 9 melaporkan, kembali ke studio. Pada musim hujan, populasi nyamuk Aedes aegypti meningkat sehingga menyebabkan penyakit demam berdarah. Berikut adalah tips dari kami untuk mencegah DBD. 1. Jangan biarkan bak mandimu kotor dan tergenang. 2. Tidak menggantung pakaian di belakang pintu. 3. Semprot ruangan menggunakan obat nyamuk. Dan terakhir, kamu juga bisa menanam rosemary loh. Yuk cegah nyamuk demam berdarah berkembang biak. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya Londoners. See you! Demikian rangkaian berita yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan serta tetap patuhi protokol yang ada. Saya Revia Aneta, pamit undur diri. Sampai jumpa di LSPR News Online edisi selanjutnya.